wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia. Semoga kita semua dalam kondisi yang baik, sehat walafiat, tanpa kekurangan apapun. Saya tetap yang pertama memberikan nasihat kepada kalian supaya kita selalu mematuhi protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan dengan sabun, jaga jarak, dan kurangi aktivitas di luar. Oke, untuk kelas 11 kita akan masuk ke bab yang kedua tentang strategi perlawanan bangsa Indonesia menghadapi penjajahan hingga abad ke-10. Jadi kenapa materi ini sangat penting? Karena kita akan melihat seberapa mampu orang-orang atau masyarakat atau bangsa kita melakukan perlawanan. Strategi apa saja, kemudian daerah mana saja yang melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda, VOC, maupun bangsa-bangsa barat lainnya. Jadi di dalam gambar ini sudah bisa kita lihat ya. Kita bisa melihat tentang yang pertama ini ada gambar orang yang memakai baju ini. Nah, ini kalian pasti udah paham nih. Ini bajunya siapa ini? Ini pasti baju-baju kelas orang barat ya. Orang barat atau masa orang-orang penjajah. Kemudian ada yang membawa tombak ya, memakai baju yang seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat ini seperti orang Jawa. Berarti orang Jawa yang melakukan perlawanan. Itu adalah sampul. Di dalam suatu perlawanan, suatu perang itu pasti ada strateginya. Daerah-daerah yang terjajah itu mau tidak mau mereka tetap melakukan perlawanan karena mereka sudah yang namanya tidak suka. Yang pertama tidak suka, yang kedua mereka menderita. Rakyat-rakyat di daerah mereka itu menderita. Banyak raja yang tidak tega untuk melihat rakyatnya seperti itu. Makanya kemudian dilakukan perlawanan. Jadi siapapun yang dijajah pasti melakukan perlawanan semampu mereka. Oke, openingnya. Kemudian yang kita masuk. Yang pertama adalah perlawanan rakyat terhadap Portugis. Jadi nanti yang akan kita bahas adalah perlawanan rakyat terhadap Portugis dan VOC. Karena mereka yang paling awal datang ke Indonesia. Ya, Portugis itu kan pertama kali datang. Kemudian mereka mulai melakukan pelayaran-pelayaran. Kemudian mereka mulai melakukan perjanjian-perjanjian yang pada akhirnya perjanjian yang mereka lakukan itu sangat merugikan bangsa kita. Ya, ibaratnya mereka melakukan pengkhianatan terhadap perjanjian yang mereka lakukan. Setelah mereka itu merasa mampu untuk melawan kita, mereka malah balik menyerang. Nah, itulah yang dilakukan oleh bangsa Barat. Ya, pentingnya kita memahami sejarah. Jadi sejarah itu sangat penting. Karena dengan sejarah kita dapat tahu semangat para pahlawan, kemudian apa perjuangan mereka, kemudian pengorbanan mereka. Jadi setiap hal yang akan kita capai itu pasti membutuhkan yang namanya pengorbanan. Nah, ini pengorbanan para pahlawan itu sangat besar sekali terhadap kehidupan bangsa kita. Kemudian yang kedua ada perlawanan rakyat terhadap kolonial Belanda. Jadi VOC ini juga miliknya orang Belanda. Kemudian setelah VOC bubar, kemudian VOC diganti menjadi pemerintah kolonial Belanda yang ada di Indonesia, gitu ya. Nah, nanti kita akan sendiri-sendiri akan kita bahas sendiri-sendiri. Ya, kalau perlawanan rakyat terhadap VOC itu nanti ada ya, ini bagiannya. Kemudian nanti perlawanan rakyat terhadap pemerintah Belanda ini juga ada sendiri. Nanti kita akan bahas ini dulu yang tentang perlawanan rakyat terhadap VOC dan Portugis. Pada sesi awal ini hanya mungkin akan saya sampaikan sedikit, tidak akan saya semua sampaikan karena waktu kita juga akan terbatas. Ya, kita klik dulu sini, klik, nah, gitu ya. Ya, perlawanan rakyat Aceh. Kalau kalian tahu, Aceh itu berada di sebelah utara dari Indonesia ya, utara atau baratnya Indonesia ya. Ya, itu perbatasan. Ada pulau terluar namanya Pulau Weh. Nah, Pulau Weh ya. Nah, itu kemudian latar belakangnya apa? Karena Portugis itu di Malaka mengganggu perkembangan kerajaan Aceh. Jadi kerajaan Aceh itu adalah kerajaan yang besar karena perdagangan di laut yang ada di Selat Malaka. Ya, mereka mendapatkan banyak sekali keuntungan dari pelabuhan mereka yang ada di Malaka. Banyak karena Malaka itu merupakan tempat singgah. Jadi orang-orang yang dari Eropa mau ke Cina,
dari Asia Barat mau ke Asia Timur itu melewati Malaka. Mau tidak mau setelah melewati itu mereka membayar pajak. Pajak. Kemudian ada lagi mereka pasti singgah nyari barang lain. Gowo jenenge cangkingan lah gitu ya. Mereka nyangking-nyangking barang. Barang apa aja yang dicangking, ya itu pasti rempah-rempah. Ketika mereka datang ke situ, dagangan mereka habis di situ, kemudian mereka beli dari situ apa yang bisa dijual ke tempat mereka. Kemudian seperti itu terus ya, makanya Malaka sangat ramai sekali. Itu merupakan pelabuhan yang ramai pada masa lalu. Nah, hal ini membuat pajak yang diterima oleh Aceh itu semakin besar. Nah, pajak Aceh itu semakin besar, kerajaannya semakin besar, ya kan itu. Pajaknya besar, pendapatannya besar, kerajaannya menjadi besar. Jadi setelah itu kemudian Portugis itu mengganggu perkembangannya karena mereka ingin menguasai Malaka. Seandainya Portugis, mereka berpikir gini, seandainya saya berhasil menguasai Malaka, pasti kehidupan sosial masyarakat di daerah saya atau di kerajaan saya itu pasti lebih baik. Saya bisa menguasai rempah-rempah yang ada di sana, saya bisa memonopoli, ya itu pasti kami menjadi negara yang besar. Itu keinginannya Portugis. Ya, kalau kalian dengar Portugis pasti kalian dengar namanya Portugal ya. Ya, tahu ya Portugal ya. Ya, Portugis sama Portugal itu sama. Ya, itu hanya perbedaan bahasa saja. Kalau di kita namanya Portugal, kalau di daerah sana di negara mereka namanya Portugis. Ya. Nah, strateginya apa? Nah, strateginya nah ini Portugis itu melengkapi kapal-kapal dagang itu dengan senjata dan meriam dan prajurit. Ya, mereka sengaja mereka sengaja untuk menghancurkan kerajaan yang ada di Aceh tadi dengan tujuan untuk menguasai. Jadi mereka itu selain dagang itu mereka juga membawa senjata, prajurit, meriam dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga bisa menguasai daerah-daerah yang sekitar mereka anggap daerah yang maju. Nah, kemudian orang-orang yang ada di kapal itu ternyata bukan hanya pedagang, malah ada kapal yang isinya tidak pedagang, isinya hanya prajurit perang saja. Nah, sehingga Malaka itu diganggu dan kerajaan Aceh tadi melakukan perlawanan karena daerah mereka Dusik, ya kan? Karena daerah mereka Dusik, kemudian mereka melakukan perlawanan yang sangat gencar ya, gitu ya. Ya, kemudian yang kedua, mereka mendatangkan mereka mendatangkan bantuan persenjataan, pasukan dan ahli perang dari Turki lah kan gitu. Malah mungkin mereka kepepet, mereka mendatangkan tadi kapal yang penuh senjata, pasukan dan apa jenenge namanya apa ya? Namanya pasukan perang ya. Nah, itu. Kemudian mereka melakukan kerjasama dengan kerajaan lain seperti Demak dan Kalikut. Nah, itu. Nah, Aceh beberapa kali melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka. Nah, di bawah pasukan Iskandar Muda melakukan besar-besaran terhadap Portugis. Serangan ini sempat membuat Portugis kewalahan dan harus mengerahkan semua kekuatan menghadapi pasukan Sultan Iskandar Muda. Tetapi serangan Aceh ini belum berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Sultan Iskandar Muda itu merupakan salah satu raja yang paling terkenal di Aceh. Pada masanya Aceh menjadi kerajaan yang sangat kuat, kerajaan yang hidup dalam kemakmuran, ya seperti itu. Makmur dalam bidang eh, agama Islam bagus, dalam bidang sosial kemasyarakatnya bagus, ekonominya juga bagus. Nah, sepeninggal raja ini, Sultan Iskandar Muda ini, kerajaan Aceh menjadi kerajaan yang tidak begitu kuat, sehingga pada akhirnya nanti akan dikuasai oleh para penjajah ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kita lihat lagi, kemudian adalah rakyat Maluku. Ya, perlawanan rakyat Maluku, jika kita lihat Maluku, Maluku itu berada di Indonesia bagian timur. Nah, itu adalah tempat yang paling banyak rempah-rempah mahalnya. Jadi kenapa rakyat Maluku itu melakukan perlawanan? Yang pertama karena upaya monopoli perdagangan yang dilakukan oleh Portugis. Kemudian Portugis mencampuri urusan dalam negeri kerajaan Ternate. Nanti kerajaan Ternate dan Tidore itu padanya bergabung untuk menghancurkan negara-negara atau pasukan penjajah yang masuk ke daerah mereka. Jadi Portugis itu untuk mengatasi perlawanan rakyat Ternate yang dipimpin Sultan Hairun,
Gubernur Portugis di Maluku yaitu Lopes de Mesquita itu mengajukan perundingan damai. Nah, seperti yang tadi awal saya sampaikan, mereka melakukan perjanjian-perjanjian, tapi akhirnya mereka mengkhianati. Ketika mereka itu sudah kalah, negara-negara Barat itu sudah kalah di Indonesia, mereka melakukan perundingan. Dan di perundingan itu mereka membunuh raja-raja yang berunding. Oleh sebab itu tidak boleh ditiru ya pengkhianatan seperti itu karena mereka masyarakat yang tidak mempunyai agama. Jadi mereka mengerahkan 1001 cara untuk mencapai tujuan mereka. Jadi cara apapun mereka lakukan, cara apapun mereka legalkan untuk menguasai daerah yang mereka inginkan. Karena apa? Karena mereka tidak mengetahui aturan-aturan langit. Jadi hidup ini hanya di dunia saja. Jadi tidak perlu memikirkan yang ada di akhirat atau setelah mati. Orang-orang ateis banyak yang berpikir seperti itu. Makanya orang-orang Portugis itu melakukan segala cara pengkhianatan, pembunuhan, penculikan, dan upaya-upaya yang tidak sesuai dengan kaidah kehidupan atau norma-norma yang ada di daerah kita. Jadi seperti itu. Kemudian, nah ini ada gambar pada 28 Februari 1570. Diorama pembunuhan Sultan Hairun di Benteng Castella. Jadi Sultan Hairun itu diundang nih Benteng Castella atau tempatnya itu. Kemudian ditikam dia beliau. Kemudian mereka membuang jasadnya atau menguburkannya. Ya, akhir perlawanannya Sultan Babula atau putra dari Sultan Hairun melanjutkan perlawanan terhadap Portugis. Benteng Sao Paulo dikepung selama 5 tahun dan akhirnya Portugis diusir dari Ternate. Ini adalah sultan yang sangat terkenal yaitu Sultan Babula. Karena beliau adalah yang mampu untuk mengusir Portugis dari tanah Ternate dan utamanya Maluku. Sehingga Portugis pergi kan gitu. Karena mereka sudah berhasil mengusir pasukan-pasukan penjajah dari tanah mereka. Kemudian VOC ya, VOC juga menguasai daerah ini. Ya, VOC itu pengen melakukan monopoli. Nah, jadi di Maluku itu yang menjajah itu yang menginginkan itu hanya satu. Bahkan Portugis, kemudian ada Spanyol, ada VOC dari Belanda itu pengen menduduki daerah Maluku. Karena apa? Karena daerah Maluku merupakan tanah yang sangat subur sekali, tanah yang sangat bagus, mempunyai rempah-rempah yang mahal, ya bahkan diibaratkan emas-emas hijau itu ada di sana. Jadi harganya seperti emas, rempah-rempah yang ada di Maluku itu. Pada 1963 sampai 46 VOC harus menghadapi serangan dari rakyat itu yang dipimpin oleh Kaki Ali ya ini Teluk Apsi ya. Kemudian pada 1650 rakyat Ternate di bawah pimpinan Said melakukan perlawanan terhadap VOC. Kemudian pada 1680 Sultan Hukum memimpin perlawanan rakyat Tidore, mendapat dukungan dari seluruh rakyat Maluku dan berhasil mengembalikan kekuasaan Tidore. Jadi semua kekuasaan itu seharusnya kalau dilakukan dengan baik itu pasti tidak akan menyebabkan perang. Nah ini karena dilakukan secara tidak baik menyebabkan perang yang sangat besar yang berkecamuk. Kemudian selanjutnya Kerajaan Mataram. Nah, ini Kerajaan Mataram ini adalah kerajaan yang terkenal ini. Ya, Kerajaan Mataram itu ada di mana? Kerajaan Mataram itu ada di Jawa Tengah. Ya. Kemudian Kerajaan Mataram itu ada di Jawa Tengah dan Yogyakarta ya. Di wilayahnya seperti itu. Nah, latar belakangnya apa? Latar belakangnya adalah VOC mengganggu perekonomian Kerajaan Mataram. Yang kedua, VOC melakukan monopoli perdagangan di sekitar Jawa. Nah, pada 1628 pimpinan oleh Tumenggung Baurkso sebagai panglima perang. Nah, kalau kalian mendengar kata Tumenggung Baurkso, nah itu Baurkso itu pasti kalian mengenal yang namanya Kabupaten Kendal ini nanti ada hubungannya ya. Kalau kalian membaca babat tanah Jawa atau Kendal itu nanti ada hubungannya. Nah, pasukan Mataram membendung Sungai Ciliwung agar benteng VOC kekurangan air. Nah, ini seperti ini. Ini ada yang dilakukan. Serangan Mataram menuai kekalahan karena pasukan Mataram kelelahan dan kalah persenjataan. Nah, senjatanya masih tradisional. Kemudian ini bisa kalian lihat sendiri.
Lawan pertama serangan Pasukan Mataram berhasil menghancurkan benteng Hollandia dan merebut Batavia. Akan tapi kapal Veerang VOC berhasil membakar lumbung pasukan Mataram di Cirebon dan Kendal, di Tegal maksudnya. Terima kasih. Itu bisa kalian lihat. Ya, sampai di sini dulu sesi pertama kita. Kita membahas tentang Aceh, Maluku, dan Mataram dulu. Apabila ada kekurangan ataupun hal yang tidak mengenakan hati, saya mohon maaf. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker, cuci tangan, dan kurangi kontak dengan orang-orang lain. Terima kasih.